Assalamualaikum teman-teman, welcome to EduFit Education with Fit. Sobat Fitri dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia selalu. Amin Allah ya rabbal alamin. Jadi guys, seperti yang sudah kalian lihat di judul maupun di thumbnail, aku akan memberikan kabar gembira nih. Jadi apa sih kabar gembiranya? Jadi kabar gembiranya itu ada perpanjangan beasiswa pemuda mendunia. Jadi yang asalnya itu beasiswa pemuda mendunia itu pendaftarannya itu akan ditutup pada tanggal 3 Desember 2020. Tetapi ini tuh ada diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Desember 2020. Jadi masih ada waktu buat kalian yang belum mendaftar, ayo kalian bisa daftar karena ini banyak banget benefit yang akan kalian dapatkan kalau kalian bisa menjadi penerima beasiswa ini. Jadi karena pendaftarannya juga pendaftaran terakhirnya juga, penutupan pendaftarannya juga diperpanjang ya, berarti kan rangkaian dari deadline-nya juga pasti, timeline-nya pasti akan berubah juga. Jadi kan untuk pendaftaran itu sampai dengan tanggal 15 Desember 2020. Kemudian seleksi berkas pada tanggal 6 November sampai dengan 15 Desember 2020. Lalu ada pengumuman seleksi berkas pada tanggal 20 Desember 2020. Kemudian ada pengumuman lulus beasiswa pada tanggal 31 Desember 2020. Dan untuk seleksi wawancara itu dipilih dari 30 pendaftar terbaik. Dan seleksi wawancara ini bukan offline ya, karena kan lagi pandemi gini, jadi menggunakan online atau via Zoom pada tanggal 21 sampai 25 Desember 2020. Dan untuk penerima beasiswa ini akan dimulai pada bulan Februari 2021 sampai dengan Juli 2021. Jadi itu timelinenya guys. Ayo buat kalian yang belum daftar bisa daftar. Dan mungkin aku sekalian aja buat Q&A deh, soalnya banyak dari kalian yang kayak bertanya-tanya juga ya mengenai beasiswa ini. Jadi yang pertama itu, bagaimana bagi yang maba atau yang belum punya kartu mahasiswa untuk mendaftar beasiswa ini ya. Sebenarnya udah sering banget aku jelasin bahwa buat kalian yang belum ada KTM atau kartu tanda mahasiswa, kan bisa diganti dengan bukti lain yang membuktikan bahwa kalian memang sudah diterima di universitas tersebut, atau kalian memang mahasiswa dari universitas tersebut. Bisa bukti kalian SNMPTN, SBMPTN, atau bukti KRS juga sih menurut aku. Jadi gitu aja ya. Lalu selanjutnya itu, Kak, kenapa saya tidak bisa mendownload file di link ya yang udah ada di deskripsi box. Jadi kalau kalian mungkin coba lagi secara berkala, karena kan mungkin karena banyak yang mengaksesnya pasti akan ada gangguan gitu. Jadi kalian terus aja coba lagi ya guys, nanti juga pasti bisa kok. Kalau misalnya kalian masih tetap gak bisa DM aku aja di @yahoo_tjnt. Insya Allah aku akan bantu. Lalu jadi masih ada juga yang bertanya ya, apa aja yang dilampirkan buat beasiswa ini dan apakah yang udah daftar juga bisa. Jadi buat kalian yang udah punya beasiswa atau sudah mendapatkan beasiswa dari pihak swasta maupun pemerintah, kalian bisa ikut juga guys. Dan berkasnya apa aja sih, kalian bisa tonton video aku sebelumnya mengenai beasiswa ini. Jadi aku udah lengkap banget memaparkan berkas-berkas apa sih yang dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya itu, Kak, kenapa buat daftar sama unggah berkas itu link yang beasiswa ini tuh error terus. Jadi emang banyak dari kalian yang juga sharing ke aku bahwa kalian saat mau daftar ataupun unggah berkasnya itu linknya itu error. Tapi ada juga yang bilang ke aku bahwa bisa untuk mengakses linknya. Jadi kalian harus coba lagi secara berkala ya untuk bisa mendaftar beasiswa ini atau bisa masuk ke link ini, karena mungkin karena banyaknya antusiasme kalian buat mendaftar ini sehingga yang menggunakan link ini juga, yang mengakses link ini banyak. Jadi pastinya akan
ada sedikit trouble lah, tapi dia juga katanya awalnya itu error, tapi setelah dicoba berkali-kali atau menunggu berjam-jam baru bisa. Jadi kalian harus sabar aja. Lalu setelah itu Kak, kalau siswa SMK apakah perlu mengisi surat pernyataan pendapatan juga? Jadi untuk yang SMA, SMK, MA sederajat itu tidak usah, karena tidak ada kategori kurang mampu ya. Untuk kategori kurang mampu itu hanya untuk mahasiswa. Lalu selanjutnya itu beasiswa pemuda mendunia itu persyaratannya dikirim di mana? Mungkin kalian belum apa ya namanya? Mungkin kalian belum melihat video aku, jadi kalian lihat dulu aja ya, disimak dulu baik-baik bahwa buat beasiswa pemuda mendunia itu persyaratannya itu kalian satu folderin dulu di Google Drive. Nanti link Google Drive kalian itu disalin di form untuk unggah berkas. Lalu pertanyaan selanjutnya itu apakah surat pernyataan itu diberi materai? Jadi sekali lagi guys, aku mau menegaskan kalau misalnya dalam surat pernyataan atau surat apapun itu tidak ada kotak bertuliskan materai, berarti itu suratnya itu tidak usah kalian beri materai gitu. Terus jika pilih beasiswa tingkat mahasiswa, apakah syaratnya harus upload nilai semester 5? Jadi untuk upload semester 5 nilai rapot itu hanya untuk bagi maba, sementara bagi mahasiswa tingkat 2 atau 3 itu ya kalian kan sudah punya KHS atau IPK, jadi kalian masukin KHS kalian, tidak pakai nilai raport. Mungkin segitu aja guys yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya masih banyak pertanyaan dari kalian, bisa komentar di bawah ini, atau kalian bisa DM aku di Instagram @ya_pjnt, atau mungkin bila ada kritik dan saran kalian bisa isi Google Form di bawah ini. Tapi buat kalian buat nanya yang fast response sih kalian bisa DM aku aja ya. Oke guys, mungkin sekian. Jika kalian suka dengan video dan konten aku ini, jangan lupa dong klik like dan subscribe supaya aku semakin semangat untuk berbagi informasi mengenai apapun kepada kalian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.